Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-siyama junnah wa ja'alahu sababan musilan ilal jannah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mukramin, amma ba'du. Ma'asyarul muslimin, para bapak, para ibu, para jamaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, berkah rahmah dan inayah Allah subhanahu wa ta'ala, kita diberikan kekuatan lahir dan batin sehingga di bulan suci Ramadan ini kita dapat melaksanakan amalan salihah, yaitu puasa di siang bulan Ramadan, salat tarawih, tadarus Al-Quran, dan beberapa amalan-amalan yang lain. Semoga segala apa yang kita amalkan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dosa-dosa yang pernah kita perbuat semoga diampuni oleh Allah. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang muttaqin dan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul muslimin, para bapak, para ibu, para jamaah rahimakumullah. Dalam kesempatan singkat ini saya akan menjelaskan tentang gaya hidup muslim di tengah gaya hidup jahiliyah modern. Gaya hidup ini indikatornya minimal ada 3F. Food, fashion, fun. Food itu adalah at-ta'am, makanan. Fashion, al-libas, pakaian. Dan fun adalah al-hawaya, ataupun keinginan dan kesenangan. Dalam kehidupan modern ini kita melihat sebagian masyarakat berperilaku dan bergaya hidup dalam masalah pakaian, makanan, dan kesenangan yang tidak terkontrol oleh syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam bersolek, dalam bergaya hidup, itu kadang-kadang mengikuti perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Umpamanya dalam kita berpakaian, tidak lagi memperhatikan tentang menutup aurat, pantas atau tidak, tetapi yang ditiru adalah cara berpakaiannya artis-artis, cara berpakaiannya orang-orang yang terkenal, yang notabene kadang-kadang tidak sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak melihat apakah sesuai dengan tata cara berpakaian Islami atau tidak, tetapi dilihatnya adalah dari sisi gaya hebat meniru orang-orang terkenal. Maka dari itu Islam memberikan tuntunan kepada kita dalam cara berpakaian. Surat An-Nur ayat 30 dan 31, bagaimana kita menutup aurat. Menutup aurat itu adalah dua minimal yang harus dipenuhi: menutup warna kulit dan menutup bentuk tubuh. Itu minimal secara syariatnya. Kalau laki baina surah wa rukbah, antara pusar sampai lutut, sedangkan perempuan semua anggota badan ilal wajhi wal kaffain, kecuali muka dan telapak tangan. Kadang sebagian tuh berpakaian itu glomyor tetapi transparan, belum melengkapi, belum sesuai dengan syariat menutup aurat. Atau mungkin pakai tebal tapi ketat, apalagi perempuan, itu juga belum dinamakan menutup aurat. Menutup aurat itu adalah menutupi warna kulit dan bentuk tubuh. Adapun mode dan model itu silahkan, asalkan tidak model dan mode yang biasa dipakai oleh orang-orang yang tanda petik cenderung kepada kemaksiatan, cenderung kepada kejahiliaan.
Dan lebih dari itu, bagi perempuan Allah berpesan, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah, jangan bersolek seperti bersoleknya orang-orang jahiliyah. Jahiliyah Pak itu bukan arti bodoh, tidak ngerti, enggak. Tapi jahilun bi ta'limil Islam. Dia tidak faham terhadap ajaran-ajaran Islam, walaupun paham tidak mau mengamalkan. Itu jahiliyah. Maka disebutkan dengan jahiliyah modern. Walaupun mungkin hebat di bidang ilmu-ilmu yang lain, tetapi ketika dia tidak ngerti dan tidak melaksanakan hukum Islam, dia termasuk jahiliyah. Adalah gaya hidup berpakaian. Ikutilah tuntunan Islam yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, food, makanan. Kadang-kadang kalau kita melihat di beberapa restoran siap saji yang notabene itu restoran dari luar, yang bahkan mungkin sebagian hasilnya digunakan untuk orang-orang jahiliyah. Begitu semangatnya sebagian masyarakat kita, begitu senangnya masyarakat kita. Kenapa? Karena gaya makanannya, gaya berbelanjanya di toko-toko modern, di mal-mal, begitu banyak memaksakan diri dengan gaya hidup jahiliyah. Bahkan kalau sudah Ramadan begini ini, kadang-kadang bukan zakat mal, tapi zakat mal. Yang rame malnya sedikit. Sudah menjelang akhir-akhir Ramadan ini, mal-mal yang rame, masjid makin berkurang. Karena zakat mal yang banyak, zakat mal yang kadang-kadang sedikit. Nah, cara makan, bentuk makanannya, mari kita syukuri nikmat Allah. Tumbuh-tumbuhan yang diberikan oleh Allah kepada kita, sayur mayur yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu yang mengandung vitamin yang sangat mulia daripada yang makanan siap saji yang kadang-kadang tidak mengandung protein yang cukup. Tidak hanya bergaya hidup seperti hidup orang-orang jahiliyah, tapi bagaimana kita mempertahankan food, gaya makan yang sesuai dengan Islami. Lebih penting, hendaknya dengan makanan yang halal, halalan thayyibah, halal yang baik. Inilah yang harus kita perhatikan ketika kita mau makan. Halal enggak? Kalau tidak halal, jangan sampai masuk dalam tubuh kita. Karena kalau barang haram masuk dalam tubuh kita, na'udzubillah, maka kemudian otak akan buntu, darah akan mengalir, dan makin berat untuk dibawa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan condong untuk melaksanakan maksiat, na'udzubillah. Maka gaya hidup makanan kita selektif, yang halalan thayyibah, halal. Tentu kalau ingin gampangnya, kalau itu perusahaan-perusahaan yang di situ ada sertifikat halal MUI, atau minimal yang kita yakini itu halal. Karena sekarang ini banyak indikasi bahwa makanan-makanan yang bercampur dengan barang yang haram, campur babi, bahkan makanan bekas diolah lagi, kita harus hendaknya mencari halalan thayyibah, halal yang baik, jangan terpengaruh dengan hanya gaya hidup jahiliyah modern, tapi kita tetapkan adalah dengan gaya hidup Islami yang halalan thayyibah. Yang ketiga, fun, kesenangan, kecenderungan, keinginan, nafsu. Kadang-kadang kita hanya hidup foya-foya, melupakan segalanya, hanya kesenangan pribadi, baik itu berupa musik, minum-minuman, kesenangan, permainan, sampai lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian masyarakat kita sudah tidak menggunakan lagi rambu-rambu kesenangan dan kemauan Islami dalam arti yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, pendorong semua itu adalah nafsu. Nafsu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha.
Beruntung orang yang telah membersihkan jiwanya, dan rugi orang yang telah mengotori jiwanya. Nafsu, ada an-nafsul lawamah, nafsu juga mencela, mencaci orang lain. An-nafsul ammaratu bisu, nafsu sudah mendorong-dorong orang untuk berbuat kejahatan. Ini harus tazkiyah, harus pembersihan. Melalui apa? At-takhalli, membersihkan nafsu kita. Termasuk dengan puasa. Puasa yang kita kerjakan dengan puasa itu at-takhalli, membersihkan nafsu kita dari kotoran-kotoran nafsul lawamah, nafsul ammarah, iri, dengki, sombong, keinginan yang di luar batas. Itu perlu kita takhalli. Kemudian at-tahalli, menghiasi dengan amal-amal saleh. Di bulan Ramadan kita siang berpuasa untuk kita membersihkan diri. Imsakun al-muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'aniyah. Menahan diri hal-hal yang membatalkan puasa, halal pun tidak kita makan, demi untuk mengendalikan nafsu itu. Dan kemudian at-tahalli, menghiasi dengan apa? Dengan sholat tarawih, tadarus Al-Quran, infak, sedekah, dan amal-amal yang lain. Maka akan tampak nanti at-tajalli, tampak anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akan muncul nafsu yang ketiga, an-nafsul mutmainnah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang tenang, kembalilah kamu ke dalam Tuhanmu, dan kembalilah kamu ke dalam jalanku, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Maka gaya hidup kita hendaknya kita usahakan, baik itu pakaian, makanan, dan keinginan, tidak hanya niru-niru yang tren, tidak hanya niru-niru yang dianggap hebat, tetapi kita lihat koridornya sesuai enggak dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini dapat melatih nafsu kita untuk kita at-takhalli dan at-tahalli, kemudian at-tajalli. Kita akan nanti mendapatkan an-nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Kita minta hamba Allah yang muttaqin dan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunnat at-tarawih jami'atan rahimakumullah.